kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa sore hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menjamah setiap kami. Engkau memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Engkau membebaskan, Engkau melepaskan. Sehingga ketika kami ada di sini kami tahu bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Tidak pernah tinggalkan, tidak pernah biarkan kami untuk dipermalukan. Tapi setiap kami adalah anak-anak yang dibela oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktunya kami mau dengar sabda firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Apapun yang Tuhan ingin sampaikan, biarlah itu menjadi kekuatan buat setiap kami. Menjadi tuntunan bagi setiap langkah kaki kami. Karena kami yakin dan percaya kebenaran firman-Mu adalah kebenaran yang terus memerdekakan kami. Dan membuat kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapak, apapun yang terjadi dari awal sampai akhir ibadah ini. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, semua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar anak muda? Dewasa muda ya, berarti masih muda semua. Coba salam kiri kanan katakan sangat muda. Berarti masih sweet 17. Nah ayo semua yuk kalau bisa maju dong ke depan. Kenapa suka duduk di belakang? Saya hitung sampai 3, tolong di depan diisi penuh. Jadi saya pandangannya nggak usah jauh-jauh ke sana. Ya, 1, 2, 3, ayo pindah semua. Yang pindah ke depan berarti penurut. Orang penurut diberkati Tuhan. Ini cara pendeta. Ya, penurut diberkati Tuhan. Ayo maju ke depan yuk. Nggak usah takut lah, saya udah jinak kok ya. Ayo maju ke depan semuanya. Ini luar biasa, ibadah dewasa muda berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Ini yang kedua kali saya ada di sini. Yang muda-muda sebagian, yang dewasa-dewasa juga sebagian. Makanya disebut dewasa muda. Pas saudara ya, yang muda sebagian, yang dewasa sebagian. Oke saudara, saya pengen bawa satu judul namanya teladan saudara ya. Jadi hari ini temanya adalah teladan. Temanya apa saudara? Teladan ya. Nah satu saat saya baca sebuah statement, saudara siapa yang tahu Bill Gates? Yang tahu nama Bill Gates? Tahu tok lah ya. Yang kenal coba siapa tahu cucunya gitu ya. Bisa dipek mantu ya. Nah saudara Bill Gates itu salah satu orang yang terkaya di dunia. Salah satu ya. Dan ternyata ada satu statement yang dia buat hari-hari ini. Dia tiba-tiba teringat cerita masa lalu. Dan dia bilang begini. Kaya itu bukan apa yang bisa kau tunjukkan. Tapi kaya adalah apa yang bisa kau lakukan. Ini keren loh buat saya saudara, ini memberkati saya banget. Karena sebagian orang, gak usah bicara tentang anak Tuhan lah atau orang yang ada di dalam gereja. Kebanyakan orang berpikir mereka akan dikatakan kaya ketika mereka punya tabungan yang sangat banyak. Mereka akan dikatakan kaya ketika mereka selalu pakai yang namanya berlian dan emas. Mereka akan dikatakan kaya ketika mereka datang ke gereja dengan mobil yang harganya mungkin 1,5 M gitu ya. Di Surabaya banyak loh, Mojokerto saya belum lihat ya. Di Surabaya banyak saudara ya. Nah kemudian beberapa orang berkata bahwa saya akan dikatakan kaya kalau saya punya pabrik, punya perusahaan paling tidak 1 bulan saya penghasilan 50 juta. Lah begitu loh saudara, itu pandangan beberapa orang. Sehingga kita lelah untuk mencari sebuah penghargaan dengan satu pernyataan orang harus berkata bahwa engkau ini diberkati ya. Nah kalau ada kata engkau ini diberkati, biasanya apa yang muncul di pikiran saudara? Berarti kaya, ada duitnya, rumahnya besar, mobilnya ganti baru. Nah selalu seperti itu. Tapi malam hari ini ayo kita mematahkan arti kaya ini saudara. Karena ini Alkitabiah saudara, yang saya mau ngomong ini Alkitabiah. Supaya wajah saudara nggak stres semua kayak begini. Ya, saya kasihan lihat orang Kristen wajahnya stres. Dari tadi saya lihat yang namanya video Raja Wali ya. Saya senang dengan gambaran seekor Raja Wali. Karena Raja Wali itu wajahnya tenang, cenderung wajahnya itu kekanak-kanakan. Coba lihat wajah Raja Wali itu nggak galak loh saudara. Sedikit agak polos tapi gagah begitu ya. Coba lihat wajah kiri kanan saudara, modelnya hampir sama, coba lihat ya. Nah itu Raja Wali ya. Tapi saudara lihat indahnya dia terbang begitu ya. Tidak ada yang namanya ketakutan, tidak ada yang namanya kegentaran, enggak ada goncangan ketika dia terbang itu seperti pesawat yang tidak membentur apapun gitu ya. Dia terbang dengan tenangnya, kemudian dia kepakkan sebentar sayapnya, kemudian dia biarkan sayapnya untuk terlentang seperti itu tanpa harus dikepakkan. Berarti dia menghemat tenaga. Coba bilang kiri kanan, menghemat tenaga. Nah kita sering tidak menghemat tenaga sehingga sebelum waktunya tua wajahnya udah tua semua.
Padahal hari ini kan dewasa muda, kenapa saya lihat masih ada yang 40-50 tahun di sini? Dewasa muda mestinya 25 tahun sampai 40 lah ya, 40 ke atas masukkan ke dewasa kan begitu. Nah saudara, tapi di sini saya juga lihat ada yang 50 tahun ke atas rupanya. Ini kayaknya cuma wajahnya toh, casingnya aja. Usianya pasti masih 35, cuman karena stres jadi ketok tuwek. Ya saudara lah ya toh. Nah gambaran Raja Wali ini sangat luar biasa dan saya percaya bahwa kenapa dimunculkan di hari Jumat seperti ini. Mungkin saudara para panitia, ketua dewasa muda berharap bahwa akan muncul Raja Wali baru di dewasa muda ini. Orang-orang yang punya integritas, berarti punya yang namanya prinsip yang kuat, punya yang namanya otoritas yang kuat, punya yang namanya pengharapan dan iman yang kuat, berjalan bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi, tidak mengenal kata menyerah. Itu gambaran Raja Wali. Ketika dalam keadaan yang lemah, tahu seperti Raja Wali, naik ke tebing yang tinggi, kemudian mulai menghancurkan bagian-bagian yang membuat dia terhalang untuk bisa terbang, membuat dia terhalang untuk mencakar, membuat dia terhalang untuk melakukan sesuatu yang lebih hebat daripada yang kemarin. Nah saya percaya bahwa pengharapan dari video Raja Wali tadi itu harus terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kalau gitu duduknya yang baik, kepalanya diangkat sedikit. Coba orang percaya diri itu kaya apa sih wajahnya? Kalau lah wah, cewek ngele gitu ya. Wong percaya diri itu mantap gitu loh, jangan seperti orang lapar gitu. Wong ini jam makan saya tahu, tapi persoalannya ibadah 6:30, jadi saudara mestinya jam 5 tadi udah makan. Jadi kalau belum makan tetap perlihatkan wajahmu seperti sudah makan 5 kali hari ini. Katakan amin. Oke ya saudara ya. Nah, kaya itu bukan apa yang bisa kau tunjukkan. Ini kata Bill Gates loh, salah satu orang terkaya di dunia ya. Dia bilang, tetapi kaya itu apa yang bisa kau perbuat. Seberapa banyak hal yang benar, yang baik yang bisa kau perbuat. Itu sesungguhnya yang disebut orang kaya. Ternyata dia punya satu pengalaman hidup saudara. Pada masa mudanya Bill Gates juga orang biasa, sama seperti kita. Ya, orang biasa, sama seperti kita. Biasa saja gitu ya. Betul gak sih? Saudara ini biasa saja atau luar biasa? Coba saya mau kasih statement saya ya. Diberkati itu biasa, coba ikutin. Menjadi berkat itu luar biasa. Saudara kan biasa diberkatin toh? Aduh muni pore. Amin, ngono loh. Saudara biasa diberkati toh? Berarti diberkati itu biasa, ndak usah sombong, ndak usah congkak kalau diberkati. Kalau tambah kaya, tambah dipulihkan, ndak boleh sombong, karena biasa. Tapi luar biasa kalau kita bisa menjadi berkat. Nah saudara kepengen jadi manusia biasa atau yang luar biasa? Berarti saudara butuh diberkati atau menjadi berkat? Lu pinter kabeh. Berarti saya ndak perlu khotbah, sudah ngerti semua mestinya ya kan? Nah saudara ya, dan dia berkata begini, dulu dia punya sebuah pengalaman ketika dia masih biasa-biasa saja, dari sebuah daerah dia masuk ke New York saudara untuk mencari pekerjaan. Nah pada suatu saat saudara dia sudah sampai di kota, namanya juga orang susah, dia mampir di sebuah kios, kios berarti kecil tempatnya, kios penjual koran. Dan dia berdiri di sana untuk baca koran saudara, dia baca koran hanya untuk cari lowongan kerja. Tapi persoalannya yang punya kios bapaknya keluar. Si bapak tanya, apakah kamu mau membeli ini yang namanya koran? Dia bilang, ya saya kepengen membeli tapi saya nggak punya uang. Tapi izinkan saya membacanya karena ada sesuatu yang perlu saya harus dapatkan dari sini. Bapak yang punya kios berkata kepada Bill Gates, kalau begitu kamu ambil saja. Hari ini saya kasih kamu koran gratis. Dia bilang, jangan Bapak, Anda kan bekerja, Anda menjual. Nah kalau kamu berikan kepada saya kau akan rugi. Tapi Bapak ini berkata, ya sudah kamu ambil saja, anggap ini pemberian saya, hadiah dari saya, gratis. Ya diambil saudara, pergilah dia. Kira-kira 2-3 minggu ke depan dia balik lagi ke kios yang sama. Dan mencari koran juga saudara. Ternyata dari koran yang pertama dia tidak dapatkan kerjaan. Dan di koran yang terakhir ini dia duduk di sana, dia tetap membaca. Si bapak yang sama keluar lagi dan bertanya, apakah kamu mau membeli koran? Dia juga ngomong, tidak. Sebenarnya mau beli tapi nggak punya duit. Si bapak bilang lagi, kalau gitu segera ambil saja gratis. Dia bilang, aduh bapak kali ini janganlah. Nanti Anda rugi karena Anda menjual butuh uang. Dia bilang, iya tapi karena kau butuh, ambillah. Saya kasih gratis lagi.
Ya dia ambil lagi, dia pergi. Singkat cerita, dia tidak balik lagi ke kios itu saudara. Dan bertahun-tahun kemudian Bill Gates jadi orang sukses seperti hari ini. Ya toh? Saudara pasti pernah dengar lah namanya. Kalau kenal saya ragu saudara ya. Kalau pernah dengar yes gitu kan ya, saya juga. Kalau kenal kapan ketemunya kan begitu. Tapi biasa manusia itu kadang-kadang gak kenal juga ngaku-ngaku saudara. Kalau itu orang terkenal dan orang kaya. Coba kalau saudaranya miskin kadang-kadang lupa kalau itu saudaranya. Tapi di sini tidak ada yang begitu, katakan amin. Nah, kan di sini orang baik semua ya. Nah, saudara, akhirnya beberapa tahun kemudian dia sukses. Dia sudah punya segala-galanya. Satu saat ketika dia merenung, dia mengingat ternyata ada seorang bapak yang dulu pernah jadi berkat buat dia. Pernah menolong dia. Dia mulai cari kios yang dulu dia pernah datang, ternyata kios itu sudah tutup. Karena sudah sekian tahun bapak itu sudah pindah, saudara. Tapi karena orang punya duit, namanya orang berduit apa saja bisa terjadi. Dia cari saudara dengan informasi, singkat cerita dia dapatkan bapak ini tinggal di mana, dia kerja apa, kemudian Bill Gates datang ke rumah bapak ini. Dan ketika bertemu dia salaman, dia bertanya kepada si bapak, apakah bapak kenal saya, tahu saya? Si bapak jawab begini, ya Anda Bill Gates, oh ya otomatis saudara. Dia ada di koran, ada di TV, semua orang tahu. Jadi si bapak bilang, ya Anda Bill Gates. Oh dia bilang benar bapak, tapi coba lihat wajah saya baik-baik. Apakah bapak lupa sama saya? Si bapak jawab lagi, tidak saya tidak melupakan engkau. Karena beberapa tahun yang lalu saya pernah memberikan koran gratis 2 kali. Keren loh saudara, iling. Iya kan dia bilang, saya pernah kasih koran gratis 2 kali kepadamu. Jadi saya tahu siapa kamu. Dia bilang itulah Bapak kenapa saya hari ini datang kemari. Kadang perbuatan baik yang saudara lakukan. Mungkin saudara tidak butuh pamrih. Tapi tiba-tiba apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Katakan amin. Oke. Nah kemudian dia bilang karena itulah saya ada di sini Pak. Saya kepengen membalas jasanya Bapak. Bapak minta apa saja sama saya sekarang. Apa saja yang Bapak minta itu saya akan penuhi. Oh, kayak Tuhan Yesus saudara ya. Apa saja yang Bapak inginkan saya bisa penuhi. Oh pesawat dia bisa beli, lapangan pesawat aja dia bisa beli saudara. Ya toh, akhirnya dia bilang apa saja saya akan berikan kepadamu. Si Bapak ini ngeliatin dia dan si Bapak jawabnya sesuatu yang keren buat saya saudara. Si Bapak cuma bilang begini, saya tidak menginginkan apapun daripadamu karena saya lebih kaya daripada Anda. Bill Gates gini, what? Apa? Dari mana kau lebih kaya dari saya? Rumahmu kecil, kau pegawai biasa. Bagaimana bisa? Ini pertanyaan, kalau orang bule itu enggak kayak kita orang Indonesia loh. Kalau kita orang Indonesia dengar kayak begitu kita tersinggung dan begini. Kere sombong, ya kan ngono saudara ya. Tapi kalau orang bule enggak, dia akan bertanya. Alasan apa yang membuat engkau bisa berkata seperti ini? Orang bule itu maju pikirannya saudara. Gak kayak kita-kita iki. Langsung telan mentah-mentah, gosip yo masuk, corona yo wedi. Padahal percaya kalau corona virusnya masuk ke tubuhmu dan tubuh saya, corona langsung minta keluar. Kenapa? Di dalam tubuh kita lebih banyak virus. Jadi ketika dia masuk ke tubuh kita dia lari, lo gak percaya. Kita ini lahir di Indonesia. Saudara lihat bakul bakso, es lilin dari kita kecil sekolah, ikut dodolannya lo di pinggir parit. Tapi lo kita makan yo gak loro saudara ya. Terus kadang-kadang kita beli mie dok-dok goreng, sampingnya tong sampah. Yo tukui, yo buktinya kita hidup, kita sehat. Karena perut kita sudah banyak virus saudara dari kita kecil. Jadi kalau virus corona mau masuk ke perut kita, dia mikir saudara, lebih banyak virus di dalam tubuh kita. Kalau dia masuk dia pasti mati. Jadi tidak usah takut sama virus corona, amin. Si bapak dia bilang begini, saya tidak butuh apapun dari Anda karena saya lebih kaya daripada Anda. Dan dia bertanya, bagaimana bisa? Dia bilang, saya memberikan koran gratis kepadamu ketika saya berjualan dan butuh uang. Tapi kau hari ini datang ingin memberikan sesuatu kepadaku setelah kau punya segala-galanya. Berarti sebenarnya kau tidak punya apa-apa, tapi saya punya segala-galanya. Wih keren loh saudara, ini buat saya. Itu namanya orang kaya. Kau punya banyak uang tapi medit, ikut jenenge kere. Woi, ini wajah orang pelit kok meneng tok. Coba salam kiri kanan katakan, saya sudah mengerti. Ya saudara, jadi intinya adalah kaya itu bukan masalah apa yang bisa kau tunjukkan. Baru punya mobil bagus, udah cerita kemana-mana, mobilnya kalau kemana-mana mesti bunyi belnya paling buanter. Din 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 supaya tetangga semua noleh, oh mobil baru.
Ibu-ibu baru dibeliin gelang 5 sama suaminya. Semua dipakai ke gereja, encreng-encreng. Saudara, biasanya enggak pernah ngangkat tangan. Nyembah tiba-tiba angkat tangan. Angkat aja kurang. Digini no sampai munyi icring ngono saudara ya. Supaya semua orang tahu saya bawa gelang gitu banyak gitu kan ya. Nggak perlu ditunjukkan. Kalau kau merasa kau kaya, apa yang kau punya, jadikan berkat bagi setiap orang di sekelilingmu. Setuju katakan amin? Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nangkep sampai di sini, kita belajar teladan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selama hidupnya adalah orang yang terkaya di bumi dan di sorga. Karena dari dia datang dia sudah memberi, sampai dia pulang dia juga memberi saudara. Sampai hari ini dia juga memberi. Nah pertanyaan saya, kalau saudara bilang gini, apanya memberi loh, diberi loh saudara. Nafas hidupmu dan nafas hidup saya ini gratis, itu diberi. Ya Pak ya, dari kepala sampai kaki saudara hari ini sehat. Kesehatan itu dia beri. Hari ini saudara bilang enggak punya uang, tapi wetengmu lemu-lemu kabeh. Itu dipelihara Tuhan. Nah kadang-kadang ibu-ibu datang ke saya dan berkata, Ibu Valen tolong doakan saya. Saya bilang mau doain apa? Dia bilang, ibu saya ini susah. Apa? Duit ya? Iya Bu, aku ini susah duit Bu. Terus saya bilang, Bu, kamu itu susah tapi kok lemu. Nah kalau enggak susah, koyo apa awakmu? Saya dicepleki, saudara lupa kadang jemaat saya itu pendeta saudara. Dipukul saudara, ibu ini guyon toh. Saya bilang, ya benar. Kamu susah enggak punya uang tapi tambah lemu. Coba nak diberkati, yang apa awakmu? Dia bilang, wis tabu, jok guyon terus. Nah maksud saya, kita ini susah katanya. Enggak punya uang. Tapi beratnya tambah terus, siapa ya? Kenapa? Karena ada pemeliharaan Tuhan, katakan amin. Terus biasanya ibu-ibu kalau disalamin, nanti ketemu ya teman-teman ini biasa dewasa muda kalau ketemu teman, kan begitu ya, salam begitu. Terus, aduh kok tambah lemu ya misalnya. Nah biasanya ibu-ibu yang lemu dia akan jawabnya begini, padahal aku wis mangane titik loh. Embu kok iso lemu loh pakai ciami. Makannya titik tapi lemu. Berarti kan enggak perlu makan banyak-banyak. Buat apa Tuhan berkati saudara banyak-banyak? Titik wis lemu ya Pak ya. Ini mindset supaya kita ini bahagia gitu loh. Jadi orang Kristen itu ojo stres lah ya. Hidup itu hanya sementara, kita pakai untuk yang berguna dan nikmati apa yang Tuhan berikan dengan ucapan syukur. Nanti kita pulang ke sana, dia kenal siapa saudara dan saya bukan dari apa yang saudara bawa. Tapi siapa saudara dan siapa saya yang sesungguhnya. Dengan segala sesuatu yang kita mengerti dan kita perbuat untuk kerajaan sorga. Katakan amin. Oke, kita lihat di sini Yohanes 13 ayat 15. Saya khotbahnya 2 jam boleh? Ya, saya lihat wajah saudara masih santai, ada yang duduk kayak di pantai lagi. You know duduk di pantai? Nah, untung kursinya saya tegak. Di Surabaya ada kursi kayak di bioskop saudara. Kiri kanannya ada tangannya. Kalau berdiri jeklek dewe. Oh keren saudara. Saya percaya kalau itu kursi dipindahkan ke Mojokerto, semua begini duduknya. Kursinya tegak gini saya iso ono sing lendean sampai ngene. Nonton bioskop apa wayang be ya saudara. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara perhatikan, akunya huruf besar berarti yang berkata adalah Tuhan. Ini adalah Yesus. Tuhan berkata, sebab aku Tuhan telah memberikan suatu teladan. Bukan hanya hidupnya, tapi keseluruhan apa yang dia kerjakan, yang dia lakukan, sudah diberikan buat saudara dan saya sebagai contoh yang hidup. Seluruh isi Alkitab di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu menceritakan seluruh perjalanan Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia. Makanya orang Kristen yang malas baca Alkitab, tidak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan karena tidak pernah baca Alkitab. Seandainya kau baca firman, kau akan melihat begitu banyak hal yang luar biasa yang Yesus lakukan tidak biasa. Contohnya, ketika ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa berkumpul di satu tempat, Yesus tiba-tiba datang kepada mereka dan duduk bersama dengan mereka. Maaf, sebagian mereka mungkin zaman itu kan tidak ada tato, saya ngomong yang zaman sekarang ya. Sebagian mereka tatonya banyak, sebagian mereka
para pekerja malam. Sebagian mereka orang-orang pemabuk, sebagian mereka penjudi. Itu duduk semua berkumpul di sana, semua orang meninggalkan orang-orang berdosa ini termasuk orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi yang ada di gereja ngerti Alkitab tapi tidak punya kasih. Tapi saya percaya gereja ini penuh dengan kasih, katakan amin. Nah saudara, dan akhirnya Yesus duduk dengan mereka di sana, sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman itu. Karena mereka mengikuti katanya hukum Taurat. Orang-orang ini najis. Jadi jangan menyentuh yang najis. Yesus datang untuk mematahkan setiap paham yang dunia katakan. Sampai hari ini Yesus masih terus lakukan. Lewat firman-Nya. Supaya gereja itu berbeda. Bukan hanya bicara kalau saya tidak punya uang. Berdoa duitnya datang. Saya miskin jadi kaya. Bilang sama kiri kanan itu pasti. Miskin jadi kaya itu pasti, bilang. Gak ngomong kere lu seumur hidup. Coba bilang, pasti. Karena saya percaya Alkitab saya tidak pernah berubah, katakan amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Satu kali dia berjanji dia tidak pernah berdusta asal kau dan saya percaya dan mengerti. Tetapi persoalannya, Tuhan hari ini kepengen saudara dan saya belajar dari teladan hidupnya. Salah satunya ketika dia duduk dengan para pelacur, dengan para pemungut cukai, para orang berdosa, orang Farisi, wong gereja, wong gereja, muncul. Dan orang gereja ini berkata, orang ini gak ngerti ya duduk sama siapa. Dia duduk dengan para pendosa. Yesus santai jawabnya. Yesus cuman bilang orang sakit butuh tabib. Kalau orang sehat tidak butuh tabib, aku datang untuk orang yang sakit. Aku datang untuk mereka, supaya mereka disembuhkan, supaya mereka dipulihkan, supaya mereka mendapatkan keselamatan. Hal yang satu ini sudah mulai terhilang dari gereja Tuhan. Jemaat datang ke gereja hanya sibuk untuk apa? Untuk berdoa dan didoakan, mendengar firman, berharap pulang dari tempat ini, masalahnya ekonominya selesai, masalah rumah tangganya selesai, masalah sakit penyakit selesai, tapi tugas yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya tidak pernah dikerjakan. Saudara percayalah bahwa firman itu kalau didik itu tidak pernah salah. Selalu yang Tuhan lakukan ketika proses itu terjadi, dia sedang membentuk karakter-karakter yang salah. Dia sedang memperbaiki cara berpikir yang salah. Dia memperbaiki jalan hidup kita yang salah. Dia memperbaiki tujuan ibadah kita yang salah. Sehingga dia titipkan masalah kepadamu dan saya. Sehingga melalui masalah ini kita datang cari Tuhan. Bukan cari pertolongan, tapi cari Tuhan untuk mengerti. Kenapa semua ini terjadi dalam hidup saya? Tuhan sedang mau apa? Tuhan sedang ajarkan apa? Di mana letak salahku dan apa yang harus kuperbaiki? Sebab dalam proses hidup, inti yang utama bagi Tuhan adalah engkau dan saya. Kalau hanya bicara tentang ekonomi keuangan, percayalah, simsalabim kalau Tuhan hari ini mau buat saudara jadi konglomerat, Tuhan bisa. Katakan amin. Hari ini saudara cancer stadium 4. Kalau hari ini juga Tuhan sama di tempat kau duduk. Tiba-tiba cancermu, tumormu, pecah, meledak. Kau pulang dari tempat ini, kau periksa dokter bilang tidak ada lagi bibit cancer. Kalau Tuhan mau lakukan malam ini, Tuhan bisa. Katakan amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin istrinya dibawa genderuwo. Yang bapak-bapaknya dibawa wewe gombel. Kakek setan di dunia ini. Dan setannya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tapi suka mencuri suami dan istrinya orang. Di sini tidak ada, katakan amin. Atau saya curiga saudara salah bawa istri atau suami. Karena di gereja sudah banyak orang tidak ngaku. Kadang-kadang kita pendeta bilang mari kita saling bergandengan tangan suami istri. Ada itu tadi datangnya seperti suami istri tapi gak gandengan. Wedi saudara. Karena mereka tahu sampingku iki siluman. Nah saudara perhatikan ya. Jadi gereja ini apa sih gitu kan. Ketika saudara datang beribadah pengharapannya apa sih. Yuk kita mulai masuk di hati Tuhan. Tahun-tahun ini jangan tinggalkan hati dan pikiran Tuhan. Karena ketika kita ada di sana semua urusan kita itu tanggung jawab Tuhan. Katakan amin. Sebab ketika kita sudah masuk di hati Tuhan dan pikiran Tuhan. Kita akan mengerjakan apa yang Dia mau. Dan ketika kita sibuk dengan apa yang Tuhan mau. Dia akan sibuk dengan apa yang kita perlukan. Nangkep gak? Halah,
sekali jawab amin. Oh, tak pendung situ-situ. Ya saudara, nah ketika kita mengerti hatinya Tuhan, ketika kita mengerti pikiran Tuhan, kita akan sibuk mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan, betul gak sih? Nah ketika kita sibuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, otomatis percayalah, keinginan diri, kemauanku, persoalanku, kadang-kadang kita ini lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa untuk menyelesaikan apa yang menjadi bagian yang terbaik yang Dia sudah siapkan buat saudara dan saya. Katakan amin. Nah gitu loh, iki senenge jemaat hidup. Amin. Amin. Oh berarti harus melok pendeta nih. Loh beneran kau nemu nih. Ya, dan Yesus cuma berkata, aku datang untuk mereka. Nah sekarang Tuhan mau bilang sama gereja, Tuhan datang untuk mereka. Sehingga ketika di dalam gereja seperti ini, kau tahu ada beberapa jemaat yang jatuh dalam dosa, janganlah kau berdiri sebagai hakim atas mereka. Karena teman-teman kita yang sedang jatuh dalam dosa, mereka sedang menjadi korban daripada si jahat, untuk mereka dibinasakan dan masuk ke api neraka. Nah kita anak-anak Tuhan yang diselamatkan dan hidup benar, bersyukur dengan kasih karunia, sampai hari ini aku masih benar. Tapi jangan sekali-kali nudingkan jari atau memperkatakan aibnya orang kemana-mana. Ini gereja hari-hari ini banyak yang jadi reporter, kepo, ngurusin dosanya orang. Padahal dosanya sendiri gak pernah kelihatan. Oi, saudara bisa nangkap maksud saya? Jadi ketika kau melihat ada orang yang susah, jangan bilang jangan-jangan. Ketika dia dalam proses, jangan-jangan. Ketika pendeta jatuh dalam dosa, jangan-jangan, stop, itu bukan urusan kita. Setiap orang yang jatuh dalam dosa, mereka sudah punya urusan dengan Tuhan. Katakan amin. Urusan kita adalah melakukan kasih. Tetap menerima orang-orang di sekeliling kita ini dengan kasihnya Kristus. Nggak pernah saya melihat ada yang namanya mama buang anaknya, betul nggak? Saya suatu saat ketemu dengan seorang ibu, dia datang bawa anak perempuannya. Nah ini juga teladan tentang orang tua. Anak perempuannya hamil 8 bulan. Kemudian ketika itu sudah berapa tahun yang lalu, sekarang anak itu juga sudah disebut dewasa. Nah waktu itu dia SMA, usia 18 tahun. Ketika kita ngobrol saudara, perutnya udah besar. Saya bilang kelas berapa Noni? Dia bilang sudah mau kelas, sebenarnya kelas 3 tante. Tapi kayaknya keluar sekolah. Saya bilang kenapa jadi begini? Dia ngeliatin saya tidak ada penyesalan wajahnya anak ini. Maminya di sana udah air mata keluar aja. Karena anaknya pacaran tidak kudus. Anak muda dengar baik-baik yang belum menikah di sini. Pacaran jangan tidak kudus. Khususnya yang perempuan kau rugi, goblok dirimu. Ya, dan akhirnya dia hamil. Anak laki-lakinya di pojok sana, bukan orang percaya. Duduk di sana, saya datang ke situ. Saya lihat begini, ya ampun, ini ngelap ingusnya sendiri aja nggak bisa. Ini gimana nikah? Terus saya bilang ini bagaimana masih muda begini? Mau dinikahin ini? Iya dinikahin. Sudah saudara, saya duduk di sana, saya deketin si anak perempuan. Saya bilang, nih kamu enggak menyesal sama sekali? Dia bilang tidak. Kenapa? Karena kita suka sama suka. Saya bilang kamu enggak pernah baca Alkitab kan? Tante kasih tahu. Kutuk yang namanya perzinahan, hamil di luar nikah, namanya anak haram. Alkitab berkata anak haram tidak boleh masuk ke gereja. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, anak haram diampuni kalau mamanya juga bertobat. Supaya kutuk yang kau lakukan hari ini anak-anakmu tidak alamin. Jadi orang tua yang pernah melakukan hubungan dan hamil di luar nikah, kan dewasa muda mestinya di sini. Hamil di luar nikah harus segera bertobat. Patahkan kutuk itu dengan pertobatanmu. Nggak cuma marahin anak toh semuanya selesai. Kau harus patahkan kutuk itu dan kau harus minta ampun sama Tuhan. Kadang-kadang nggak perlu ngaku sama anak sih. Karena anak itu akan kaget dan syok begitu ya. Minta ampun sama Tuhan sungguh-sungguh. Dan ajari anakmu takut akan Tuhan. Ajari mereka firman, teladan hidupmu ini akan membuat mereka berbeda. Dan saya bilang kalau kamu tidak bertobat hari ini, kamu akan alami 10 turun ke bawah. Itu akan semua anak-anakmu akan alami yang namanya hamil di luar nikah. Dia ngeliatin saya tok. Terus saya bilang, papimu mana? Maminya jawab, kami sudah bercerai. Semua adalah teladan. Terus saya tiba-tiba waktu maminya bilang kami sudah bercerai sedang dia SMP. Sehingga anak ini rusak karena tidak punya figur papa yang baik. Papanya kawin lagi karena ada wewe gombel yang lebih cantik. Weh bapak-bapak, lihat saya baik-baik. Siapa yang bawa istri hari ini? Angkat tangan. Pandang istrimu. Bilang sama dia, kau yang terbaik. Ayo ngomong. Ojo nek kere baru ngomong kau yang terbaik.
engko soge lali no bojo. Ya saudara ya, nah sudah. Terus akhirnya saya tiba-tiba tanya sama si ibu, saya bilang, Ci maaf ya, kamu hamil anakmu umur berapa? 18 tahun, kamu hamil dia di luar nikah? Ya. Saya tanya lagi, mamamu hamil kamu umur berapa? Gila, tiba-tiba Roh Kudus ngajarin saya untuk nanya. Mamamu hamil kamu umur berapa? Dia ngerti loh, 18 tahun, berarti kamu juga anak di luar nikah? Iya, 3 generasi, itu ada di depan mata saya. Saya syok saudara. Disitulah saya tahu bahwa firman tidak pernah salah. Setiap hati yang berbalik kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, diampuni. Dan segala kutukan tercabut. Benar. Tapi minimal hidup dari orang tuanya harus jadi teladan buat anak-anaknya. Mengajar firman kepada anak-anaknya. Membawa anak takut akan Tuhan. Orang tuanya hidup rukun. Mengasihi anaknya dengan cinta kasih yang dari sorga. Bukan hanya bicara berdoa, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Tapi orang tua yang suka bertengkar di dalam rumah, itu menjadi contoh yang tidak baik buat anak-anaknya. Karena Tuhan berkata, aku sudah memberi teladan kepadamu. Dan hari ini sebenarnya dari perkataan ini, ada sebuah perintah yang Tuhan mau bilang. Jadilah teladan bagi setiap orang dalam hidupmu dan hidupnya saya. Kalau kita orang tua yang terutama adalah jadi teladan buat anak-anak. Terkadang jujur anak-anak gak butuh uang banyak. Saya sering mendoakan anak-anak muda usia 20 tahun, 25 tahun. Karena pendoa itu kalau menjamah itu sudah bisa rasakan hatinya saudara. Kadang-kadang lihat mereka semuanya mewah. Tasnya mewah, usia 18, 19 tasnya itu sudah harga puluhan juta. Datang ke gereja ibadah anak muda, rambutnya udah kelundung-kelundungan gak karu-karuan. Ya anak muda biasanya polos aja lah, udah pakai bulu mata 3 lapis. Di Surabaya, di Mojokerto nggak ada ya. Nah saudara, duduk di situ saudara saya ngelihatnya wajah nggak bisa senyum begitu ya. Seperti ada tekanan tapi dia anak orang kaya. Dan beberapa anak orang kaya seperti itu modelnya. Ada yang terlalu cerewet, ada yang terlalu berani, wah begitu. Tapi ketika sudah mulai nanti saya doakan, tiba-tiba saya bisa nangis loh doain mereka. Karena saya bisa rasakan hatinya itu kosong, sepi. Seakan-akan mereka itu sendiri pada mereka bergelimangan harta. Ternyata tanya demi tanya setelah didoakan anak ini juga bisa nangis. Kadang nangis itu sampai bersuara saudara. Kadang saya peluk mereka, saya bisa rasakan mereka nggak butuh uang. Mereka butuh kehadiran papa mama di dalam rumahnya. Mereka nggak perlukan papa yang terlalu sibuk untuk mencari uang dan memenuhi segala kebutuhannya. Mereka butuh bapaknya. Mereka nggak butuh mama yang cantik sehingga disebut hot mama. Kan di akhir zaman macam-macam hot papa, hot mama. Opo hot ngono yo. Yone cowboy yo hot vlog ngono ya. Nah saudara, hot mama katanya setiap hari pergi mall, pergi shopping, pergi arisan. Seperti yang maminya terkenal di luar. Tapi anak nggak butuh ketika orang berkata, gila mamimu ayu yo, hot mama lo kan gitu ya. Terkadang anak tidak butuh pernyataan seperti itu. Dia butuh seorang mama yang sederhana di dalam rumah. Kadang-kadang ketika dia di rumah maminya tanya, nak kamu mau makan apa? Mami mungkin tidak pintar masak, cuma bisa goreng telur dadar gitu ya. Enggak papa, goreng ono telur dadar, nemenin dia makan. Percaya anakmu bisa makan 2 piring karena mamanya yang goreng walaupun asin. Saudara ngerti maksud saya? Ini satu pengalaman kehidupan sehari-hari di mana ketika saya keliling banyak hati yang hancur karena orang-orang Kristen yang bodoh. Hanya selalu berkata ada kuasa Yesus, ada kuasa Yesus, ada kuasa Yesus. Kalau kita punya masalah, kuasa Yesus menyelesaikan. Saya percaya 100%. Saudara percaya 100%. Tapi persoalannya kita hidup di bumi, kita harus jadi teladan, kita harus jadi garam, kita harus jadi terang. Dan siapa orang-orang yang harus lebih dahulu mengalami teladan hidup kita? Kalau saya seorang mama, anak saya harus alamin. Kalau saya seorang istri, suami saya harus bisa melihat keteladanan hidup saya sebagai orang Kristen. Kalau saya seorang suami, saya harus bisa memperlihatkan sikap hati saya sebagai orang Kristen kepada istri dan anak-anak saya. Jangan pelayanan di gereja nanti pulang ke rumah anak-anakmu bilang begini. Opo papa diaken. Nak di gereja, shalom, shalom. Sampai di rumah wis kaya satpam. Senyum ndak bisa, mencucu tok lah saudara. Nggak jadi berkat. Amin saudara. Coba saudara lihat wajah kiri kanan katakan, apakah itu Anda? Tanya. Kau usah wedi koncomu dewek.
Kalau ngamuk tersinggung berarti kan masih hidup. Amin saudara. Nah sampai di sini sudah bisa nangkep. Yang punya anak coba lambaikan tangan. Milikilah waktu yang banyak buat mereka. Karena anak-anak kita hari-hari ini sedang diincar oleh dunia dan diincar oleh si jahat. Taruh satu prinsip yang benar, sebuah keteladanan hidup. Ini 2 minggu suami saya sempat sakit seminggu. Kemudian seminggu lagi suami saya ke Jakarta. Biasa saya ini berangkat kemana-mana sendiri. Ini tadi ada Pak supir nganter saya. Yang mesenin supir anak saya. Biasa saya juga nyetir sendiri kemari. Kalau suami saya nggak ada di tempat gitu ya. Tapi anak saya tiba-tiba dia langsung pesenin supir. Karena dia biasa kerja IO dan sebagainya, dia kenal nih bapak supir, dia bilang ini supir favoritku katanya. Terus dia telepon, antar no mamaku besok ya, dia bilang gitu. Ya ini si supir nganter saya. Tapi saudara kenapa tiba-tiba dia punya inisiatif menjadi dewasa, 2 minggu ini dia ngikutin saya. Dia bilang sudah papa pergi ke Jakarta, Cindy yang nemenin mama. Dia nemenin saya, dari bangun pagi cepret saudara sampai malam dia ngikutin saya. Hari keempat dia mulai bilang begini, mama aku boleh ndak nganter besok. Aku gak kuat mah melok jadwalmu mah. Saya bilang mosok kowe kan duduk tok sih. Yang nyetir yo mama. Ya yang khotbah ya mama. Lo nanti pulang rumah yang nyapu yo mama. Yang lipet baju ya mama. Lu kan cuma duduk mangan tok sih melok mama. Gak kuat aku mah, sungguhan gak kuat. Nah dia libur 1 hari, besok dia lihat saya ndak tega. Ma tak temenin lagi ya. Saya bilang masih kuat. Dia bilang, iya wes no mama, ikut saya lagi saudara, 1 minggu lagi. Akhirnya setiap bangun pagi, kalau sudah melek saya bangun pagi-pagi banget, dia biasa siang. Sementara bapaknya lagi keluar kota, dia tidur dengan saya. Dan setiap kali saya melek, saya kan mesti langsung berdoa. Dan dia kan mesti dengar suara. Ketika saya sudah selesai, amin saudara. Dia bangun sudah terang saudara ya. Waktu dia buka mata, pertama kali yang dia acungkan ada jempolnya. Hebat kowe Mayo, jam piro iki. Ngono loh saudara. Saya bilang loh biasa juga bangun jam segini. Cuma aku ndak kuat melok kamu mah. Aku ndak kuat ikut jadwalmu. Anak saya usia 21 tahun. Dia bilang aku ndak kuat mah ikut jadwalmu. Terus dia lihat saya lama. Dia bilang gini. Mamaku iki hebat. Saya bilang nek mamamu gak hebat. Kowe gak urip hari ini nak. Nah yo papai bangkrut 10 tahun ya saudara. Kita ini benar enggak punya rumah, enggak punya mobil, enggak punya uang, benar-benar kere. Namanya kere itu cuma bawa koper keluar dengan yang namanya baju saudara. Pindah kontrakan 1, kontrakan 2, kontrakan 3, kontrak terus saudara. Ketika saya berdoa, saya masuk kamar doa. Saya teriak saudara, firman apa saja udah muncul semua. Termasuk lagu yang terakhir. Ketika Tuhan buka tingkap langit, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang tutup, tidak ada yang bisa buka. Buka mata, tetap kere. Aku berdoa kekayaan bangsa-bangsa utara, selatan, timur, barat pindah ke dalam tanganku. Hari ini juga aku pasti lihat mujizat. Buka mata, tetap kere. Ya apa saudara ya? Doa yang namanya doa, gak kurang-kurang setiap hari 5 jam saya berdoa. Baca Alkitab setiap hari 5 pasal sampai 20 pasal saudara. Supaya iman saya itu melompat keluar. Tapi semakin banyak saya berdoa, semakin banyak saya baca Alkitab. Saya tidak melihat perubahan ekonomi saya lebih baik. Saya tidak melihat yang namanya pekerjaan suami saya tiba-tiba kembali. Bangkrut yang pertama, dipulihkan bangkrut lagi yang kedua. Dari masih bisa mempertahankan rumah, sampai rumah, mobil, perusahaan habis semua bablas, entek saudara. Dari saya melayani dengan teman-teman guyup, you know guyup, itu bahasa Korea. Oi. Ya, guyup saudara ya, makan bareng, seneng bareng, sedih bareng. Ketika saya tidak punya apa-apa, Tuhan izinkan satu persatu hilang dari hidup saya saudara. Saya belajar melihat orang Kristen yang sesungguhnya. Di situ Tuhan bilang jangan kecewa, jangan marah, jangan kepahitan. Tapi ketika kamu nanti satu saat dipulihkan, ketika kau lihat orang susah, jangan tinggalkan mereka. Siapa yang pernah ditinggalkan? Kalau kau pernah tinggalkan, jangan lakukan hal yang sama. Karena ketika kau ditinggalkan, ada rasa sakit di sini. Apalagi orang yang meninggalkanmu, podo wong gereja. Kalau angkat tangan, rohani. Kalau bahasa roh, duar sampai malaikat gemetar. Ya toh saudara, tapi satu persatu meninggalkan. Saya belajar sesuatu di situ. Karena Tuhan mau katakan, sama seperti saya dulu, semua murid-muridku meninggalkanku kata Tuhan. Hanya tersisa Ibu Maria, Maria Magdalena dengan Yohanes di situ muridnya. Hanya 3 orang yang berani dekat-dekat dengan dia. Petrus yang berkata, sebelum engkau ditangkap,
Mereka harus lewati mayatku dulu. Pret. Iku wong Kristen yang pinter ngomong. Senggol temanmu, katakan bukan saya. Pokoknya hidup mati Yesus. Hidup mati Yesus. Berzina gondelmu. Hidup mati Yesus. Pokoknya Yesus untuk selama-lamanya. Fitnah orang. Pokoknya Yesus itu Tuhan. Aku iki Kristen. Tapi nipu orang. Suami tidak setia. Istri ngelawan suami. Anak-anak berontak sama orang tua. Hei. Halo. Apa itu namanya cinta sama Tuhan? Apa itu namanya setia sama Tuhan? Saudara coba tangkap hal ini baik-baik. Ayo kita mulai ngubah semuanya. Supaya gereja Mojokerto jadi berkat. Ini yang kosong-kosong nanti akan terisi penuh kalau saudara suka senyum. Ini gereja jadi kosong karena wajahmu sepet. Ya saudara, ayo jadi berkat. Karena mereka masuk bukan melihat gerejanya. Orang datang kemari karena mereka tahu saudara. Ya, karena mereka tahu saudara, mereka bisa melihat Yesus di dalam saudara. Katakan amin. Oke saudara, anak saya sudah ngomong kayak begitu, tiap hari dia acung jempol. Sampai saya bilang begini, waktu dia peluk saya, dia cuma bilang, Mama the best. Satu saat kita duduk di meja makan, dia ngomong apa saudara? Mama, aku takut loh nanti nek jadi mama. Lo repot saudara. Saya bilang ya harus jadi mama, kamu anak tunggal. Mama pengen 5 cucunya. Dia bilang ya kowe beranak dewek mah. Saya bilang cucu 5 ya. Mama kan anaknya cuma 1, pengen rame gitu nak. Dia bilang oke 5. Nah satu saat dia ngomong, Mama aku takut loh nanti jadi mama. Lo takutnya di mana? Mau tinggal beranak tok kok, saya bilang gitu. Dia bilang ya takut nggak bisa didik anakku seperti mama didik aku. Padahal saya tidak mendidik dia seperti yang saudara bayangkan. Kamu harus begini ya, kamu begini ya, kamu begini ya. Dia lihat, dari dia kecil sampai dia besar dia ngeliat. Ini loh hidup mamaku, ini loh hidup papaku. Kadang-kadang ketika saya sudah berlelah-lelah, saya berusaha untuk mencukupkan semua seisi rumah. Karena suami saya sedang diproses ekonomi, saya harus kerjakan ini, saya harus jualan ini, saya harus pergi pelayanan. Nanti dari pagi saya sudah mbabu.com, you know mbabu.com ya. Pagi udah nyapu, pel, nyuci dan sebagainya. Sampai udah keringet gak karu-karuan, ibu-ibu tetangga sudah cantik semua. Saya mbabu gitu kan ya. Nanti sore baru ketok ayu seperti sekarang gitu kan. Khotbah haleluya, siapa tahu yang di rumah saya babu nih. Nah ada yang ngerti toh? Anak saya satu saat bilang gini, Mama berhenti yo. Lihat kamu kasihan loh, berhenti yo. Nggak usah dikerjakan sih. Saya bilang terus kalau nggak dikerjakan bajunya numpuk 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari. Terus apa sih ngerja no? Ya maksudnya ditumpuk nanti dikerjakan. Saya bilang nek ngomong gue enak. Lah numpuk kan tetap mamanya yang ngerjakan, bukan dia yang ngerjakan. Terus saya bilang tenang aja, tak selesai no mama. Cindy nggak usah ikut ya. Duduk nemenin tok. Terus dia bilang yang kecil-kecil tak lipat Maya. Yang gede-gede mama. Yo yang cilik-cilik kan kayak kari ngene tok loh saudara ya toh. Ya enggak apa-apa wes dia bantu. Setelah dia besar sekarang. Ternyata dia mulai masuk dunia kerja. Dia lebih gila dari saya. Sampai saya bilang berhenti yo mandeko. Kalau di rumah enggak usah mikirin kerja. Kan sudah lulus kuliah saudara. Sampai di rumah enggak usah mikirin kerja. Dan mama tidak suka lihat kamu stres. Dia bilang sama saya gini. Aku ini bukan stres. Penasaran, masa yang lain bisa kerja, saya enggak bisa kerja. Terus saya bilang iya tapi sampai di rumah berhenti. Dia bilang tidak bisa, kalau targetnya belum nyampe, ya harus dikerjakan mama. Dalam hati saya kita tambah gendeng ini. Tapi kenapa dia bisa seperti itu? Apa yang dia lihat? Saya enggak pernah ngajarin. Tapi apa yang dia lihat saudara? Satu saat ketika saya keluar dari rumah, ada ibu-ibu nyapu halaman rumah saya. Biasanya di perumahan kan banyak ibu-ibu ngambilin apa tuh daun-daun rontok. Terus mereka nanti diangkut sama mobil untuk buang sampah-sampahnya. Kadang saya keluar nyetir begitu, kebetulan anak saya ikut. Saya keluar dari rumah, si ibu kan di samping sini. Kan gak enak, ini pagar buka, dia di pinggir sono, di depan. Saya buka kaca jendela saudara. Saya nyapa, mari bu, permisi, maaf loh bu, gitu ya. Nggih, gak apa-apa nih. Oh ngene-ngene noni saudara ya apa sih? Gak apa-apa nih, salah lihat ibunya saking sibuk saudara ya. Terus saya keluar, anak saya waktu SMA nanya saya begini, anak-anak muda dengerin. Mama, perlu tah buka kaca? Penting tanya apa orang? Mama lo tinggal keluar lo, gak ada hubungannya sama ibu itu. Itu anak-anak zaman sekarang itu kan beberapa ndak ngerti etika kasih sayang. Terus saya bilang sama dia, ya perlu mama buka kaca. Loh mama kan enggak kenal, tapi tiap hari si ibu nyapu di situ.
Terus dia lebih tua dari kita. Kita keluar dari rumah, dia ada di bawah, kita ada di atas. Sepantasnya kita buka mobil nyapa. Itu namanya etika, nak. Dan Cindy dan mama ini orang Kristen, anaknya Tuhan. Mosok keluar rumah ada manusia nggak disapa? Pak, Bu, ada manusia di luar sana, disapa. Makanya gereja kosong, bisu semua. Ya, terus dia bilang gini, ngono tok tama alasannya. Saya bilang gini, sini mau bahagia, mau bahagiakan orang lain dulu. Mama lakukan ini supaya mama bahagia. Kamu enggak lihat ya tadi waktu dia bilang, iya mari ini gitu. Wajah ibu langsung sukacita. Kamu enggak ikut seneng. Aku gak delok, cara gitu saudara, dia duduk di samping. Ya aku gak delok, dek sono gitu. Saya bilang kamu coba ya nak, kamu coba lakukan. Satu saat kamu akan ngerti. Ternyata suatu saat kita keluar lagi dari rumah, anak saya nyetir saudara. Saya duduk di sampingnya dia. Padahal ibu itu tidak di depan rumah, di sono. Jadi kita ini sudah keluar begini, nah baru ke sini lagi. Si ibu di pojok saudara, nggak ngapa-ngapain, lagi istirahat, udah selesai kerjaannya. Anak saya buka jendela, dan anak saya mulai begini. Mari Bu, monggo. Si ibu juga gini, iya nih, iya hati-hati yo gitu. Saya yang syok, lah tumben kok buka kaca. Anak saya jawab apa? Ini bukan yang pertama kali mah, gara-gara yang tempo hari Cindy sudah sering nyapa. Pertama kali tak sapa, tak coba-coba. Masuk bener sih. Ternyata mah waktu mereka ngomong begini, iya nih, hati-hati yo, terus lihat wajahnya seneng. Hatiku seneng mah. Sejak itu tak sapa terus, saya bilang jempol. Saudara, anak itu enggak perlu kau cekoi uang terus. Punya uang enggak punya etika, enggak ada gunanya, tinggal dimasukkan tong sampah. Jangan tersinggung. Terus bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini enggak bisa beliin sepeda motor anaknya, enggak bisa sekolahin anaknya tempat bagus, enggak usah nangis. Kadang nangis merana, oh Tuhan aku iki kere. Sampai sakno anakku enggak bisa sekolah yang baik. Kalau kau enggak bisa sekolahkan dia di tempat yang favorit, jadikan anakmu yang terbaik. Karena enggak penting dia sekolah di favorit atau tidak di favorit. Yang penting orang tua bisa mendidik dia menjadi yang terbaik. Katakan amin. Ih kok gak ngerti-ngerti sih? Ngerti apa enggak? Tak baleni sampai jam 12. Dulu anak saya lulus kuliah, ini yang sangat terakhir. Anak saya lulus kuliah, dia bilang gini, Ma aku mau ke Taiwan sebelum ini Wuhan, masalah Wuhan. Saya bilang lu mau pergi ke sana mau ngapain? Mau sekolah bahasa. Loh emang kurang bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Mandarin masih ngerti kabeh. Bahasa Korea ditambah, anak saya bisa baca tulisan Korea saudara. Jadi kalau nonton film Korea masih ngerti. Namanya anak sekarang lagi dilanda gilanya Korea termasuk ibu-ibu sampai wajahnya kayak Korea kabeh. Ya toh? Terus saudara, saya bilang enggak usah pergi ke sana. Dia lihat saya lagi, barusan saudara bulan Januari. Saya bilang enggak usah, tinggal cari kerja sambil nanti nunggu wisuda. Dia bilang mama ini aneh. Semua mama-mama kalau anaknya pengen keluar negeri sekolah, cari beasiswa itu didukung. Mama kok bilang enggak boleh, pokoknya enggak perlu, mau ngapain ke sana, buang waktu. Dia bilang ya supaya aku belajar sesuatu, sudah cukup belajarnya dari kecil sampai besar, sekarang waktunya cari duit. Dia lihat saya gini, iyo, ngomong tok, terus ngamuk-ngamuk, mamaku ki aneh gitu tak saudara. Saya bilang nanti tak jelas no ya, sudah lewat waktu, tiba-tiba Wuhan saudara. Saya datang ke anak saya, jadi mau ke Taiwan apa enggak? Mama iki ngawur, Wuhan loh. Loh ono tiket gratis loh ke Wuhan, mau enggak? Dia bilang mau, cok gitu ta. Saya bilang, setiap kali apa yang keluar dari mulut mamamu ini, kamu harus percaya. Pasti Tuhan sedang stop. Ada sesuatu yang akan terjadi nanti di sana. Ini saya ceritain lagi. Saya banyak cerita sampai enggak ngerti, awas saudara ya. 2 tahun lalu suami saya dapat 3-4 tiket pergi ke Afrika. 4 tiket pergi ke Afrika. Dan kami satu keluarga mestinya pergi ke Afrika. Saya suami berangkat, anak saya mestinya harusnya ikut. 1 tiket lagi adik saya enggak mau pakai, kami refund kan gitu ya. Nah ini yang namanya anak saya ada tugas saudara, tugas di kampus. Jadi panitia acara. Acaranya itu charity ke Jombang, bayang no loh. Afrika Jombang jeglek loh saudara ya toh. Enggak mau pergi loh saudara. Saya bilang ini tiket gratis loh nak. Ini tiket 45 juta. Nah kalau kamu enggak mau berangkat, tidak akan pernah mama ngajak kamu ke Afrika. Afrika lo mau lihat apa? Cuma pinguin, saudara, singa laut, orang-orangnya enggak usah dicari. NTT, Papua, persis plek saudara.
Serius, plek sak mainannya, gelang-gelangnya enggak ada yang bisa dibeli. Bawa duit 5 juta, 3 juta nggak habis, saudara, nggak ada yang bisa dibeli di sana. Semua barangnya nggak ada yang bagus dan mahal-mahal. Ya saudara, akhirnya nggak jadi pergi, dia pergi ke Jombang saudara. Saya tanya, kenapa pilih Jombang? Tahu jawab anak saya apa? Mama bilang kalau orang itu dapat pekerjaan harus bertanggung jawab sama pekerjaannya. Aku iki ketua panitia mah, panitia acara. Kalau ndak pergi acaranya bisa bubar. Nah terus hanya gara-gara begitu nggak bisa dipindahin orang lain tah. Lo mama bilang anak-anak itu harus punya integritas. Loh saya kena terus saudara. Katanya harus bertanggung jawab. Anakmu ini sedang bertanggung jawab. Duh saya bilang karepmu saya pergi dengan luka hati sungguhan. Karena pergi tanpa anak itu rasanya kok mama papa pergi kayak honeymoon anaknya ndak diajak gitu ya. Sedih gitu saudara. Betul kan? Waktu pulang saudara saya ceritain, saya kasih lihat foto. Ada pinguin, bayi pinguin, telur pinguin. Anak saya cuman gini. Api yo. Tak pikir mek hutan tok. Saya bilang ya sudah, Jombang lebih api. Nah saya ya dia di Jombang kan, Jombang lebih api. Jadi sampai hari ini di rumah tidak boleh bilang Afrika. Karena dia bilang mama ojo ngomong yang ngelorono hatiku gitu saudara. Tapi persoalannya tiba-tiba ketika 4 bulan kemudian ada teman saya di Jakarta tiba-tiba sakit virus yang hanya ada di Afrika. Selama 20 tahun hanya ada 4 orang yang mati, karena penyakit tidak bisa sembuh, pasti mati. 4 orang, setiap 5 tahun pasti 1 yang kena. Nah rombongan kita pergi ke sana, kok ya teman saya ini kena saudara. Tuhan cuma kasih saya hikmat, anakmu tidak berangkat, saya punya rencana. Saya tidak pernah cerita ini ke kantor saya. Karena mereka kan bilang gini, wah anca ini pendeta ngono enggak saudara. Ini Tuhan taruh di hati saya. Kenapa? Ketika kami mau pergi Afrika, anak saya itu lagi capek-capeknya panitia mahasiswa baru saudara di kampusnya. Kalau dia ikut kami pergi ke Afrika, dia punya imun itu lagi turun. Kemungkinan besar anak saya bisa ngalamin sakit yang sama. Dan itu virus seperti cancer saudara. Dan teman saya hari ini dalam waktu 1 tahun meninggal. Menghabiskan 1-2 rumah saudara untuk pengobatan, tapi juga meninggal saudara. Dan ini diteliti semuanya penyakit itu virusnya dari Afrika saudara. Dari 1 rombongan cuma 1 yang kena. Tapi dari situ saya bersyukur anak saya tidak ikut sekarang. Kenapa? Karena kemungkinan besar anak saya imunnya lagi turun, kalau dia pergi ke sana dia yang akan terserang penyakit ini. Nah kadang-kadang ada hal yang Tuhan tidak izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan menjaga kita. Katakan amin. Kalau hari ini Tuhan belum pulihkan keadaan saudara secara ekonomi, berarti ada hal-hal yang lain Tuhan sedang ajarkan. Tapi toh hari ini ekonomi belum dipulihkan, saudara dan saya tetap gemuk, setuju katakan amin. Ayo sekarang yang gemuk-gemuk kasih saya senyum. Saudara ya, hari ini saudara bilang saya sakit. Toh sakit saudara masih bisa memuji Tuhan. Penyakit tidak mendatangkan kematian. Kenapa? Karena dari penyakit itu Tuhan pasti akan juga ajarkan segala sesuatunya. Tapi jangan tunggu hidup kita ini pulih, baru kita jadi berkat. Katakan amin. Boleh gak saya kasih 1 contoh lagi? Setelah itu selesai. Kalau Alkitab semua saudara sudah ngerti toh? Saya juga belajar dari Tuhan, saya ajarkan buat saudara. Saudara jangan lihat Ibu Valen, tapi belajar dari yang saya ceritain ini saja dan saudara lakukan. Tahun ini Tuhan cuma ajarkan saya tentang kebaikan, kekudusan dan hancurkan yang namanya kejahatan dengan kekudusan. Ketika bulan Januari pulang dari olahraga, karena suami saya kan suka olahraga. Saya dengan suami lagi pulang dari olahraga, mau cepat pulang mandi, mau berangkat pelayanan. Tiba-tiba di tengah jalan di perumahan tetangga, saudara karena bisa tembus gitu ya. Di perumahan tetangga tuh ada bapak-bapak di Surabaya bawa sepeda motor yang belakang itu jualannya sayur asin, manisan sayur asin. Ada yang pernah makan? Hauce sencingping. Pakai petis saudara. Tapi kalau yang biasa makan restoran gak doyan. Kan ini makan pinggir jalan saudara ya. Sudah. Terus suami saya ini suka sayur asin. Pokok sayur asin tuh masuk kulkas. Gak pakai umur saudara. Hilang lenyap saudara. Itu isoy dipotong dewe dicuci. Pakai kecap manis tok makan pakai sego. Itu suami saya. Jadi suami saya ditaruh di hutan. Hidup saudara. Yang penting rumput-rumputan itu diasinkan dia pasti hidup saudara. Lah akhirnya sudah begitu dia tiba-tiba ngomong, Meme mau ndak? Saya bilang lu kan suka. Ya udah dipanggil aja. Jadi sama suami saya di bel. Din lah si bapak. Karena ada bel di belakang. Tambah ngebut saudara. Jadi kita ini uber-uberan saudara. Loh ya apa? Saya buka kaca jendela saya teriak. Maklum saya kan mantan preman saudara. Saya buka kaca. Pak saya gitu. Dia noleh. Minggiro mau beli.
Oh dia minggir saudara, udah kita sampailah di situ, si bapak di belakang, mobil kita di depan. Udah ke pinggir saudara ya, masih di area perumahan tetangga. Saya bilang sama suami saya nggak turun ya, karena saya pakai singlet dan keringetan saudara, saya bilang saya nggak turun ya, Koko yang beli aja, malu gak gua turun. Suami saya bilang iya, dia turun saudara. Dia nanya, saya duduk ngelihat ke depan, Tuhan izinkan ada sebuah pemandangan di depan, ada seorang bapak, itu bawa gerobak sampah, yang biasa kalau di perumahan-perumahan, tuh ada yang namanya, saya selalu belajar di perumahan, gak usah jauh-jauh, perumahan, coba bilang. Gak usah ado-ado nang gereja kan kudu semua orang benar semua ya. Lah, wong soge kabeh yo to. Kau no amin. Gereja iku wong soge kabeh to. Yang ndak amin kowe awas yo. Ayo, wong gereja ku wong soge kabeh to. Masya Allah Tuhan. Aminnya kayak wong loyo ngono ya. Nah saudara tuh, si bapak kan biasa ngambilin sampah terus masukin gerobak. Dan gerobak itu bukan di motor atau mobil, didorong. Terus tuh bapak duduk di bawah, gerobaknya di depan saudara. Si bapak itu duduk, cuma duduk di bawah pohon, ngambil ranting gitu. Dia seperti ya orang sumpek gitu, capek ya. Saya cuma ngeliatin saudara, kan memandang toh saya ngeliatin. Tiba-tiba muncul di pikiran saya, di hati saya begini. Ini bapak gajinya berapa ya? Kasihan ya, cuman ngambil sampah. Tadi pagi udah makan belum? Itu bisa muncul di pikiran saya saudara, padahal itu bukan urusan saya, ya toh. Wong saya juga sampai hari itu tadi itu jam itu belum makan kok saudara. Terus saya ngeliatin gini, kasihannya tuh bapak udah makan apa belum gitu kan. Terus tiba-tiba hati saya ini terenyuh. Suara itu muncul, ambil salakmu kasih nolak. Saya baru beli salak 1 kilo. Saya juga enggak mikir kalau ngasih 1 kilo. Saya buka saudara, saya ambil 4. Kebetulan salaknya kan besar-besar. Terus suami saya muncul, dia bilang, minta duit. Saya bilang, yo, tapi tolong ya, kasih no bapak boleh? Suami saya bilang, iya. Dia bawa tuh salak 4, dia pergi ke si bapak. Nah, suami saya juga mantan preman, percayalah. Jadi manggilnya ini, Pak Pak noleh saudara. Nggak usah pakai sopan-sopan tah. Ya saudara, kadang-kadang kita harus beradaptasi supaya orang tidak takut sama kita. Jangan datang begini, oh bapak haleluya. Puji Tuhan pak, aduh wedi saudara lari semua. Sudah tidak usah agamawi ngono lah. Iya, orang Kristen kok aneh-aneh gitu toh. Dia datang ke sana saudara, suami saya bilangin, Pak dia nolehkan gini. Pak, iki ono salah, gelem ta? Si bapak langsung noleh. Yo gelem alhamdulillah saudara. Saya di mobil tuh ketenggengan, nanti si bapak mungkin lapar ya, haus gitu kan. Dia ambil dah itu, sudah suami saya pergi bayar, saya masih nonton. Tuh bapak langsung buka salaknya saudara. Dalam waktu sekejap, 4 entek saudara. Bukan 1, 4 habis, saya kan ngitungi saudara. 1, wice cepet 2, tambah terenyuh hati saya saudara, tuh air mata udah mau keluar aja. Ngerti gitu tadi saya kasih 1 kilo. Karena murah 20.000. Kalau si bapak dikasih 20.000 dia nggak mungkin beli salak, dia beli beras, betul nggak sih? Iya kan? Tapi saya nggak mungkin datang lagi kasih si bapak, dia akan tersinggung kan? Tuhan sedang ngajarkan sesuatu buat saya. Tiba-tiba suara itu muncul keras di hati saya. Valen, jadi berkat itu susah apa enggak? Saya bilang tidak. Perlu punya uang banyak enggak untuk jadi berkat? Enggak, 4 biji salak itu loh harganya piro. Kadang kita kan pengen jadi berkat, mikir yang panjang-panjang gede-gede gitu. Yuk cepain nasi kotak tapi enggak ada punya uang untuk beli. Yuk kita beli nasi serendang-rendangnya tapi uangnya enggak cukup. Yang ada saja yang ada padamu. Kalau yang tidak ada padamu enggak usah dipaksain, katakan amin. Tapi kalau tunggu diadakan atau ada, kau tidak akan pernah jadi berkat selamanya. 4 biji salak tidak ada harganya. Tapi berharga buat bapak itu ketika dia capek, dia lapar. Itu jadi berkat buat dia. Wajahnya itu bisa semeringah. You know semeringah? Coba semeringah. Oh di sini perlu salak juga. Supaya semeringah gitu ya. Nah itu hari ini saudara. Besok harinya persis 2 hari toh. Habis itu selesai kok saudara ya. 2 hari toh Tuhan ajarin saya, tapi saya akan lakukan terus dan terus dan terus. Saya keluar rumah, saya ini kalau di mobil selalu ada buah saudara. Saya kan suka nyemil, tapi saya enggak mau nyemil gorengan. Karena saya bukan takut tenggorokannya. Wedi lemu, iki wis lemu-lemu terus saudara ya. Anak Tuhan tuh enggak mungkin enggak lemu, percaya oh ya. Saya ambil tuh yang namanya buah jeruk, karena pas waktu tahun baru Imlek saya banyak kiriman. Saya ambil 5 saudara. Saya taruh di seperti mangkok gitu, saya masukin di mobil.
Saya baru taruh di belakang, saya mau masuk ke depan. Waktu saya ngelewatin pintu, mau masuk mobil, ada satu bapak, enggak pernah ada sebelumnya dan sampai hari ini saya enggak pernah ketemu lagi. Tuh bapak bongkok saudara, masukin daun kering ke keranjang, bajunya baju petugas saudara. Tapi ini bapak rambutnya udah putih semua, tua. Dia nunduk begini, tiba-tiba saya yosakno gitu, saya ngeliatin. Suara itu kuat lagi, ambil jerukmu lah, cepet loh Tuhan nek ngomong saudara. Tadi ambil salah kemarin, hari ini ambil jeruk. Untung saudara Tuhan udah bilang ambil itu saya isi kulkas. Enggak saudara, yang ada saja gitu kan. Tuhan bilang ambil jerukmu, oh ya sudah saya ambil satu. Kan jeruk sinca gede-gede saudara. Saya ambil satu, saya tiba-tiba datang ke bapaknya saja, saya cuma panggil, Pak, dia noleh saya. Sambil bungkuk gitu, sudah tua nih bapak. Saya bilang, Pak mau jeruk? Nanya dulu, biasanya orang tersinggung toh. Saya bilang, Pak mau jeruk? Tapi maaf loh, satu tok. Tuh bapak langsung naruh sapu nih saudara ke saya. Nggih mau gitu saudara. Waktu dia ambil, itu juga buat saya terenyuh bukan karena jeruk saya diambil. Wajahnya itu loh berubah sukacita saudara. Saya duduk di mobil, waktu saya mau masuk mobil ternyata anak saya di belakang. Sama pacarnya, juga keluar rumah mau pergi kerja. Karena waktu itu hari Sabtu saudara, mereka ada kerjaan. Keluar, saya mau masuk mobil, saya noleh ke belakang, ternyata anak sama pacarnya lagi ngeliatin saya. Jadi waktu saya ngasih jeruk, anak sama pacarnya itu ngeliat saya. Saya cuman, dadah, mereka juga, dadah mama, ya saya naik saudara. Tapi sampai di mobil, pelajaran yang kedua Tuhan ajarkan. Yang kamu lakukan, besok-besok anakmu akan lakukan. Walaupun cuma ngasih satu jeruk kepada seseorang. Tapi besok-besok anakmu akan lakukan. Itu pelajaran surgawi saudara. Itu lebih berharga daripada pemulihan keuangan. Itu lebih berharga daripada pemulihan kesehatan. Karena arti kehidupan seperti itu di sekolah gak diajarin. Tapi kehidupan kita terus bergulir sampai tua. Ini loh, tiba-tiba saya liatin tadi. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Ketika kau menjadi teladan buat anak-anakmu, anak-anakmu akan jauh lebih hebat dari dirimu. Nanti mereka akan melakukan double porsi dari apa yang papa mamanya kerjakan. Yang baik kita kerjakan, double porsi dia akan kerjakan. Tapi yang jahat kita kerjakan, anak-anak kita double porsi juga akan kerjakan. Jadi mulai hari ini jangan bingung dengan masalah. Masalah pasti selesai. Coba katakan masalah pasti selesai. Karena Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Setuju katakan amin? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ya bangkit berdiri semua. Salam kiri kanan katakan jadi teladan. Haleluya, haleluya. Yang mengerti coba lambaikan tangannya. Karena tadi saya lihat banyak yang bingung. Nah sudah ngerti semua, yuk kita pulang dari tempat ini kita jadi pelaku firman. Ya, Tuhan memberikan teladan hidupnya buat kita. Hari ini kita harus jadi teladan hidup kita buat anak-anak kita, buat tetangga kita, buat orang sekeliling kita. Supaya saudara, kalau saudara diberkati, saudara gak kaget. Saudara sudah terbiasa memberi, saudara sudah terbiasa berbuat baik. Jadi apa yang saudara terima nanti dari Tuhan, tidak melulu untukku, diriku dan saya. Masih banyak di sekeliling kita ini yang perlu saudara. Tahun ini saya dapat banyak berkat, ratusan juta. Kemudian teman-teman saya bilang begini, yuk pergi ke luar negeri, saya bilang tidak. Halen, sudah lama tidak shopping, saya bilang tidak. Karena ketika Tuhan sudah janjikan berkat buat saya sudah banyak komitmen sama Tuhan. Saya sudah pernah miskin lama. Saya tahu yang namanya tidak bisa makan itu susahnya seperti apa. Saya tahu bagaimana ketika pakaian itu nggak bagus dihina orang, saya tahu. Bagaimana ketika sepatu itu sobek, saya masih pakai untuk pelayanan, saya tahu. Ketika tas saya terkelupas, saya bawa pelayanan sampai harus ditutup-tutupin. Nanti taruh di kursi yang terkelupas, cepetan ditempelkan ke kursi belakang. Supaya nggak dilihat orang, saya tahu. Jadi ketika saya sudah diberkati, saya tidak mau merubah gaya hidup saya, biasa saja. Karena gaya hidup itu bukan masalah tas, pakaian, sepatu, rumah, ataupun mobil. Tapi gaya hidup yang harus dirubah adalah karakter dan kelakuan hidup kita. Saya bilang sama Tuhan, uang ini untuk banyak hal. Saya sering pelayanan ke gereja-gereja kecil. Gereja kecil, gembalanya nggak punya uang. Ini gereja diberkatin loh. Nggak punya duit. Sampai pemain musik nggak bisa bayar. Nggak bisa ngasih PK. Pendeta pun dia kasih
antara yes or no. Jadi banyak gereja di Surabaya, saya tidak terima berkat. Karena di beberapa tempat, kadang saya diundang di daerah Jawa Timur ke sono, gerejanya kecil-kecil. Masuk gereja masih tanah. Saya sudah diberkati. Ketika saya khotbah, saya tidak tega untuk terima amplop saudara. Jadi ayo sama-sama kita kerjakan bagian kita. Saya hanya percaya begini, mimbar ini bukan tempat saya cari uang. Mimbar ini tempat saya untuk memberikan firman. Tapi berkat saya, Tuhan sudah siapkan dengan cara yang lain. Kalau saya harus diberkati lewat mimbar, puji Tuhan. Tapi kalau saya harus melepaskan hak saya dari mimbar, enggak ada masalah. Toh hari ini saya enggak pernah kekurangan. Saya coba saksikan ini supaya saudara paham bagaimana cara surga bekerja. Kalau kau mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, apa yang kau perlukan dan saya perlukan, Tuhan yang sediakan. Dan suatu saat ada satu om saudara di gereja itu kecil, pemain musiknya tiap minggu tidak ada, satu saat tidak ada. Saya datang alkapela, saya khotbah, saya cuma bilang, nggak apa-apa gereja ini nggak ada pemain musik. Dari tadi urapannya bagus kok, berarti gerejamu nggak perlu yang namanya pemain musik. Yang perlu adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Nah gereja itu jemaatnya tua-tua, maaf sebagian besar yang jualan sayur di pasar. Ada bapak yang biasa bawa becaknya dia, tapi dia kalau nyanyi luar biasa. Sebagian yang biasa pemulung-pemulung di jalan. Nggak ada uang tuh gereja, pokoknya nggak ada duit. Pertama kali saya datang ke sana saya duduk saudara. Tiap kali gereja yang dimana saya harus jadi berkat tanpa terima apapun, saya baru duduk. Tuhan langsung ngomong, di sini kau tidak punya hak terima apapun. Jadi setiap kali begitu saya akan ngomong sama gembalanya, Om, undang saya, enggak apa-apa, tapi jangan siapkan apa-apa. Si Om bilang, enggak apa-apa sis, langsung ngono saudara. Kan biasanya kalau ono dua ojo ngono, saling memberkati, saya dipokso kan, yuk tak ambil saudara. Kalau sudah masuk tas saya enggak bisa keluar lagi kan gitu saudara. Tapi ini Om dia cuma bilang, gitu Tase, saya bilang iya panggil Valen aja om gitu ya. Sudah saudara, sudah saya tiap kali ke sana, saya enggak pernah ambil apapun. Tiba-tiba nggak ada pemain musik. Satu saat saudara, saya kenal siapa pemain musik di dalamnya. Suatu saat saya ketemu tuh anak muda, suami saya ngomong ke dia, tempat om itu nggak ada pemain musik loh. Si anak muda ini dengan skillnya dia lihat saya, dia senyum. Kemarin pelayanan di sana ya? Nggak ada yang main musik ya, sambil senyum wajahnya. Untung saya sudah mantan preman saudara, mantan. Nih kata cekik deh saudara, sungguhan. Saya taekwondo sabuk hitam loh, model kayak dia gitu saya nggak takut. Saya sampai gini, karena dekat saudara, kowe ndak nongol gak popo. Semua pemain musik ndak mau main di sana, ndak apa-apa. Gereja itu diberkati, tapi kamu bodoh. Tempat yang kering itu tempat yang paling bagus kamu melayani. Tempat di mana kamu tidak bisa dapatkan apapun, kamu harus melayani di sana. Karena tempat itu adalah tempat ujian hati. Nanti yang kamu perlukan, masa depanmu Tuhan siapkan. Dia ngeliatin saya. Jadi lu tidak mau nongol, gak usah nongol. Wes Cece mau pulang, saya pulang. Dia cuma gini, iya Cece, nggak saudara. Saya pergi, sampai di mobil saya mikir, ngapain marahin anak orang. Duh lapo juga marah-marah. Tapi suami saya bilang gini, Kak Popo, anak muda harus dikasih tahu. Saya bilang iya jengkel no lihat muka Nah sudah tahu enggak pemain musik saya senyum kayak diperlukan. Enggak perlulah, Tuhan lo banyak punya stok pemain musik gitu kan. Halo pemain musik. Ya, terus tiba-tiba satu kali saya nongol lagi saudara. Saya bilang sama suami saya, alkapela lagi kayaknya hari ini. Baru parkir, gangnya kecil jadi kita itu mesti mepet-mepet parkirnya. Baru parkir, lah kok rame, ada musiknya. Saya bilang tumben. Ono sing main musik, saya turun saudara. Waktu saya baru mau masuk di dalam, om itu ada di depan, di pintu pastori. Dia pegang saya, sini dulu aja, ngobrol saya. Masuklah ke pastori, tempat om biasa istirahat, duduk di sana. Mau cerita, om wis mulai om. Saya itu kalau ibadah sudah mulai itu rodok, enggak bisa saudara harus ikut. Dia bilang, sebentar toh mau kesaksian. Om ini loh, doa terus, pemain musik kirim mono Tuhan. Kirim mono Tuhan. Tiba-tiba pemain musiknya telepon om. Lah kan gak mungkin saya bilang, iya habis tak marahi. Gak mungkin saudara. Saya cuman, oh ya. Sopo om. Terus saya sebut namanya. Oh iya dia yang telepon om. Nanya, om masih mau pemain musik enggak om? Masih perlu apa enggak? Si om bilang, iya perlu. Tapi tetep loh Yonyo, persembahannya titik loh yo.
Oh enggak apa-apa om, enggak apa-apa. Saya datangnya sama tim yo. Tapi lo Bu Valen, timnya lo kok gawone 6 lo aja ake. Didik dikumpulno kan yo ake katanya. Duh tambah bingung saya saudara. Ada pemain musik tapi tambah banyak, PK-nya juga tambah banyak. Ya sudah, akhirnya saya ngomong, om enggak apa-apa nanti saya ngomong ke mereka. Dikurangi om ya gitu. Sudah saudara. Akhirnya sampai saya ketemu mereka di mimbar, saya masuk, anak-anak langsung bisik-bisik, Cevalen. Ternyata saya rodok di medeni saudara ya. Cevalen, saya masuk sambil kasih jempol. Karena kan saya orang keliling, jadi pemain musik keliling-kelilingnya mesti ketemu saya kan. Gini saudara saya kasih jempol, saya duduk. Tapi waktu nyembah air mata saya bisa keluar. Saya cuma bilang begini, masih ada Tuhan anak muda yang punya telinga mau dengerin. Kalau seandainya dia marah hari itu dia mungkin hari tidak nongol. Tapi dia punya telinga untuk berubah. Sudah kan? Mari saya nyembah-nyembah baru memuji mereka. Khususnya anak yang saya marahin itu. Suara itu kuat di hati saya. Pulang nanti traktir semua yang di mimbar makan. Lah podo-podo pelayan Tuhan lah apa ditraktir. Kan mesti yang traktir dia Bapak Gembala. Ngapain saya kan saya tamu gitu. Tapi Tuhan ngomong traktir mereka makan. Oh ya. Sudah selesai turun. Saya bilang gini, ayo mau makan gak? Loh, emang Cici mau ngajak? Iya, kabeh, sak pemain musik WL singer semua melok Cici. Yakin tak Cici? Ayo makan. Terus saya ngomong ke suami saya, yang suruh ngajak mereka makan, ayo makan yuk. Terus suami saya bilang gini, nek mana? Saya ngomong, ada satu Iten dekat Arjuno. Iten saya bilang gitu, sekarang udah tutup saudara, ya udah tutup. Iten saya bilang gitu. Terus suami saya bilang gini, Iten iku larang. Saya bilang, ya apa sih? Kok ngomong larang, ayo makan. Terus suami saya bilang gini, soto Banjar aja. Itu di pinggir jalan kok ada soto Banjar. Karena suami saya yang ngomong, saya mau bantah kan enggak boleh. Terlalu bantah. Gitu ta. Ya wes soto Banjar. Tapi baru 3 langkah, suara itu keras loh. Pernah enggak selama ini kamu jadi hamba Tuhan diajak orang makan di pinggir jalan? Perhatikan, Tuhan itu hebat saudara. Mereka itu juga hamba Tuhan. Kalian hamba Tuhan? Katakan amin. Makanya lembu-lembu gabe. Iya kan? Nah saudara. Kamu enggak pernah tahu ditraktir di pinggir jalan. Langsung bertobat saya. Langsung saya bilang gini. Makan deh Iten yo. Oh yo ce. Udah jalan. Dadah sampai depannya Iten. Tutup. Lo Itennya tutup. Lah kok ireng kabeh ngene. Saya bilang suami ya apa ini ya apa. Akhirnya karena saya ini tidak pernah sering makan luar dan biasa tidak makan malam. Saya bingung, saya tanya, lagi tutup mau makan mana? Terserah Cece. Loh yang saya tahu saya pernah ditraktir makan bebek sinjai di Tidar saudara. Jadi saya teriak, sinjai bebek mau? Mau. Lah ya kok ini porsinya sinjaiku segone kayak buto ya kan saudara ya. Kok yo pas ini kan anak laki semua saudara ya. Pemain musiknya laki semua. Mau angane lahap-lahap sampai saya tanya, mau nambah? Gak Ce, iki loh panganan bukan pangannya wong katanya gitu. Ini sudah wareg. Ya sudah, tapi saya happy. Tapi dari situ saya belajar. Ketika seseorang punya telinga untuk mendengar Tuhan. Dan mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan loh tidak kekurangan upah untuk memberikan kepadanya. Lewat siapa saja. Dan ini kesaksian saya percaya bahwa saudara kalau punya telinga. Tuhan bisa pakai siapa saja. Untuk menjadi berkat buat hidupmu. Setuju katakan amin? Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya mari pejamkan mata, taruh kedua tangan di dada. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Mari bersama-sama angkat suara lebih di hadapan Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam senang jalanku memuliakan nama. Lebih lagi sama-sama katakan sebagai doa yang terbaik malam hari ini di hadapan
berbuatlah baik kepada orang tuamu selagi mereka masih ada. Istri-istri, berbuat baiklah kepada suamimu selagi mereka mendampingimu. Suami-suami, berbuat baiklah kepada istrimu, kasih mereka seperti Kristus mengasihi jemaat selama mereka masih ada. Orang tua, milikilah waktu untuk hidupmu jadi contoh buat anak-anakmu. Sekalipun mungkin kau punya keinginan yang lain, tapi selama anak-anak masih ada di rumah, anak-anak masih kecil, sampai mereka nanti mereka mau menikah, baru tugas kita sebagian selesai. Tapi selama anak-anak masih ada dalam tanggung jawab kita, ayo kita tanggalkan semua ego, tanggalkan semua keinginan. Jadi teladan buat mereka. Karena guru yang terbaik dalam hidup mereka adalah Tuhan dan orang tua. Tidak ada yang lain yang bisa membentuk anak-anak ini dengan luar biasa kecuali papa mama mereka. Dan hari ini jangan bilang anak-anakku nakal, jangan bilang anak-anakku ini gak pinter. Mereka adalah biji mata kesayangan Tuhan. Mereka juga adalah permata yang Tuhan titipkan kepadamu. Asah mereka supaya mereka berkilau. Kau yang harus mengasahnya, hai orang tua. Jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, supaya mereka tidak menjadi rusak di hari muda mereka. Dan malam hari ini ketika Tuhan berfirman tentang teladan, apapun yang kau kerjakan akan dilihat semua orang. Sehingga satu saat kau tidak butuh penghargaan siapapun. Kau dan saya hanya butuh sebuah penghargaan dari Tuhan. Tetapi toh pada akhirnya apa yang kau kerjakan yang benar di hadapan manusia akan membuat orang-orang berkata, Bapak ini baik, Ibu ini orang baik, Bapak ini orangnya sabar, Bapak ini kalau keluar rumah suka tersenyum, orangnya baik. Mungkin kau sering memberikan uang kepada orang di sekelilingmu, tapi mungkin kau juga hanya memberi. Seakan-akan tidak ada sesuatu yang membuat orang-orang itu bisa melihat kasih di dalam engkau. Mereka hanya berkata, Bapak ini royal, tapi gak tahu guyu. Ayo saudara, berikan semuanya. Apa yang bisa kita berikan bagi orang di sekeliling kita, supaya setiap jiwa-jiwa bisa kembali kepada Tuhan. Anak-anak kita tetap ada di dalam area Tuhan. Dan malam hari ini kita belajar dari Tuhan, tetap jadi teladan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap percaya, Yesus tidak pernah tidur. Yesus tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya, Dia menyediakan segala sesuatunya bagi engkau dan saya.